bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Yang pertama, pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, karang kebasaan, adat, watak, perasaan, dan sikap, dan cara berpikir. Yang kedua, etika dalam arti luas ialah etika yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku yang kemanusiaan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Aliran-aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teologis, deontologis. Keutamaan atau etika kebijaksanaan adalah teori yang mempelajari keutamaan virtue, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu, baik atau buruk. Yang pertama, etika keutamaan ialah baik hati, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, percaya diri, berani, santun, jujur, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran. Yang kedua, etika teologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran dan dilawankan dengan kewajiban. Yang ketiga, etika deontologis. Teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang diajarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sila kemanusiaan mengandung dimensi numanunus, artinya menjadi manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan mengauni dimensi nilai solidaritas, rasa persamaan, cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain. Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesucian, membantu kesulitan orang lain. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, dekansi moral yang melanda kemauan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Contohnya, penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tamfururan antara pelajar. Kedua, korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam membangun melalui pembayaran pajak. Hal tersebut diterima dari kepatuhan pajak yang miskin rendah, padahal peranan pajak dan tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APNS. Keempat, penyelenggaraan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara se-Indonesia atau tanah air dengan melemahkan penghargaan seseorang terhadap hak pihak orang lain. Contohnya seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, penyelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak
yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global farming, perubahan cuaca, dan lain-lain. Contoh yang paling jelas adalah pembakaran hutan riau sehingga menimbulkan kabut asap. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai etika. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofi C. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenai nilai-nilai kemanegaraan bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah derai-karai atau derdir di atas kaki sendiri. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui pelantaran MP4 dan disiontionalkan dalam wadah BP7. Ada banyak butiran Pancasila yang disebarkan dari kelima sila Pancasila sebagai nasib temuan dari para peneliti BP7. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistematika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu pembentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Argumen tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman era Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintah sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK, nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Yang ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Yang berikut esensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus homunus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Yang berikut urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
Meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan dan keputusannya yang diambil setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidangan bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggaraan negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila.